Hai semua, nama saya Heriko Saputra, dan di video kali ini saya akan mempresentasikan apa itu hak asasi manusia, pengertian hak asasi manusia, pengertian menurut beberapa ahli, sejarah terlahirnya hak asasi manusia, dan hal-hal lainnya yang menyangkut mengenai hak asasi manusia. Jadi, tanpa banyak bicara lagi, mari kita menuju ke topiknya. Hak asasi manusia, sebelumnya saya akan mengutip sebuah quote dari Mother Teresa yang berbunyi, "Human rights are not a privilege conferred by government. They are every human being's entitlement by virtue of his humanity." Oke, mari kita menuju topik pertama. Apa itu hak asasi manusia? Secara umum, hak asasi manusia diartikan sebagai hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, hak asasi manusia tidak dapat diambil atau dicabut, diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh suatu kekuasaan, melainkan harus dihormati, dipertahankan, dan dilindungi. Beberapa ahli menuturkan mengenai apa itu hak asasi manusia. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada manusia dan tidak dapat diganggu-gugat atau sifatnya mutlak. Menurut Miriam Budiarjo, hak asasi manusia adalah hak yang diperoleh dan dibawa bersamaan dengan kelahiran atau kehadiran manusia di dalam kehidupan masyarakat. Menurut Kuncoro Purba Pranoto, hak asasi adalah hak yang sifatnya asasi, yaitu dimiliki manusia menurut kodratnya dan sifatnya suci. Macam-macam hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu terbagi menjadi 6 bentuk, yaitu yang pertama, hak asasi pribadi, yaitu hak kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agama masing-masing, menyatakan pendapat, berorganisasi, dan sebagainya. Yang kedua, hak asasi ekonomi, yaitu hak kebebasan memiliki sesuatu, membeli dan menjual sesuatu, mengadakan kontrak atau perjanjian, dan lain sebagainya. Yang ketiga, hak asasi politik, yaitu hak untuk diakui dalam kedudukan sebagai warga negara yang sederajat, ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih, mendirikan partai politik atau organisasi, serta mengajukan kritik dan sebagainya. Yang keempat, hak asasi sosial dan kebudayaan, yaitu hak kebebasan memilih dan mendapatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan lain sebagainya. Yang kelima, hak asasi hukum dan pemerintahan, yaitu memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Dan yang terakhir, hak asasi atas tata peradilan dan perlindungan hukum, yaitu hak mendapatkan perlakuan wajar dan adil dalam peradilan, pembelaan hukum, penerapan asas praduga tak bersalah, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sejarah lahirnya hak asasi manusia. Konsep hak asasi manusia muncul pada tahun 1215 ketika kekuasaan Inggris oleh Raja John saat itu dinilai semena-mena dalam memberikan hukuman kepada rakyat maupun dalam penarikan pajak. Raja dalam hal ini sebagai tangan panjang Tuhan dikala itu diberikan kewenangan absolut untuk memerintah dan apapun yang diucapkan merupakan titah. Hingga para baron, yaitu para bangsawan Inggris, tergerak batinnya untuk menentang sang raja yang memaksa raja untuk menandatangani sebuah perjanjian yang menjadi awal mula perlindungan manusia atau martabatnya, yaitu Magna Carta. Lantas apa saja isi Magna Carta tersebut? Magna Carta mencakup dalam 8 makna poin penting. Yang pertama, raja beserta keturunan berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan gereja Inggris. Yang kedua, raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak. Yang ketiga, para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk. Yang keempat, polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah. Yang kelima, seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya. Yang keenam, apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya. Dan yang ketujuh, kekuasaan raja harus dibatasi. Yang kedelapan, hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan, kekuasaan, politik, dan hukum. Selanjutnya, mengenai undang-undang setelah Pra-Magna Carta, yaitu Petition of Right pada masa pemerintahan Raja Charles pada tahun 1628. Selanjutnya, Habeas Corpus Act pada masa pemerintahan Raja Charles di tahun 1679, serta Bill of Rights pada masa pemerintahan Raja William III di tahun 1689.
hak asasi manusia menjadi hal penting yang menjadi fokus pada para petinggi di dunia, yaitu dengan didirikannya Universal Declaration of Human Rights. Pada tahun 1941, F.D. Roosevelt atau Presiden Amerika yang menjabat pada saat itu mengusulkan 4 kebebasan menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua. Atas poin 4 kebebasan tersebut, disusunlah rencana piagam yang dipimpin oleh Mrs. Eleanor Roosevelt pada tahun 1948. Setelahnya pada tanggal 10 Desember 1948, rancangan tersebut diterima dan diberi nama Universal Declaration of Human Rights. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penegakan hak asasi manusia dalam perundang-undangan di Indonesia. Dalam Indonesia, hak asasi manusia diatur dalam beberapa instrumental pemerintahan. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang 1945, alinea pertama, alinea kedua, dan alinea ketiga, serta alinea keempat. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 hingga 34. Selanjutnya TAP MPR nomor 17 /MPR/1998. Selanjutnya TAP MPR nomor 4/4/1999 dan Kepres nomor 50 tahun 1993, lalu PP nomor 2 tahun 2002, PP nomor 3 tahun 2002, dan lalu Kepres nomor 181 tahun 1998, dan yang terakhir Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Lalu apa saja sih instrumen hukum hak asasi manusia yang pernah diterapkan secara internasional? Yang pertama, tahun 1958 lahir Konvensi tentang Hak-Hak Politik Perempuan. Yang kedua, tahun 1966 Covenant of Human Rights telah terratifikasi oleh negara-negara anggota PBB. Yang ketiga, tahun 1976 tentang Konvensi Internasional Hak-Hak Khusus. Yang keempat, tahun 1984 Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Yang kelima, tahun 1990 Konvensi tentang Hak-Hak Anak. Yang keenam, tahun 1993 tentang Konvensi Anti-Apartheid. Yang ketujuh, tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Yang kedelapan, tahun 1999 tentang Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Lantas apa saja sih jenis-jenis pelanggaran HAM itu? Pelanggaran HAM dibagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama, kejahatan genocide, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan kelompok agama, seperti pembantaian massal Muslim di Rohingya. Jenis pelanggaran HAM selanjutnya yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik, yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, dan penyiksaan, dan hal-hal lainnya. Lalu, apa saja sih hambatan dan tantangan penegakan hak asasi manusia? Yang pertama, belum adanya pemahaman dan kesadaran yang sama tentang konsep hak asasi manusia antar individu secara universal. Yang kedua, kurang adanya kepastian hukum terhadap pelanggaran HAM. Yang ketiga, adanya campur tangan dalam lembaga peradilan. Yang keempat, kurang berfungsinya lembaga penegak hukum. Baiklah, itu tadi mengenai hak-hak asasi manusia, tentang mengenai jenis-jenis pelanggarannya, sejarah terlahirnya, serta macam-macam hak asasi manusia. Baiklah, presentasi kali ini saya tutup dengan mengutip quote dari salah satu presiden Afrika yang juga menjadi aktivis hak asasi manusia, yaitu Nelson Mandela. Quote-nya berbunyi, To deny people their human rights is to challenge their very humanity. Yang artinya, mereka yang mengkhianati hak asasi manusia berarti juga mengkhianati kemanusiaan itu sendiri. Baiklah, terima kasih. Baiklah,
Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih telah menonton video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mengucapkan mohon maaf karena sama-sama dalam masa pembelajaran. Dan akhir kata, terima kasih.